dari Bapak Muhammad Rofi yang pada saat ini mengundang kepada kita untuk sama-sama hadir dalam rangka kita melaksanakan satu acara walimatul khitan sehubungan salah satu putra Muhammad Rofi baru saja dihitan, tepatnya yaitu pada hari Senin yang lalu, yang bernama Muhammad Zayyan Ramadan. Mudah-mudahan kita doakan semoga Muhammad Zayyan Ramadan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang menjadi kebanggaan daripada orang tuanya, menjadi anak yang senantiasa selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada orang tuanya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak semoga kita akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Para bapak, para saudara, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan wasilah undangan daripada keluarga besar Bapak Muhammad Rofi, kita bisa kumpul di tempat yang sangat sejuk ini. Ya, jadi kita berada di alam ya bebas ya. Jadi artinya kalau kita kumpul di satu ruangan kadang-kadang banyak yang pada kepanasan. Ya, tapi ini alhamdulillah ini ruangan kayaknya enak sekali. Ya, karena memang ya terbuka. Nah, mudah-mudahan di tempat ini dengan sebab kita baca maulid, dengan sebab kita baca zikir, kita kumpul, mudah-mudahan di tempat jadi berkah. Ya, jadi keluarga Bapak Haji Muzani, baik yang tinggal di kawasan sini maupun yang di depan, ya mudah-mudahan dengan acara-acara seperti ini, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan kepada keluarga besar Bapak Haji Muzani. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara, belum lama kita buat acara di rumah Bapak Nurholis. Ya, ini terkait dengan anandanya Kais yang juga baru dihitan. Nah, alhamdulillah beliau sekarang sehat sudah ya kita lihat tuh, masya Allah, ya alhamdulillah. Ternyata menular kepada Muhammad Zayyan Ramadan. Ya, entah habis Muhammad Zayyan Ramadan tak nular lagi ke siapa? Ya, yang penting bukan Rofi. Ya, ya mungkin nanti ada lagi yang lainnya. Nah, ini memang kewajiban kita sebagai orang tua. Jadi salah satu kewajiban orang tua menghitan anaknya. Sekarang ada yang nanya Bapak Saudara, emang dalilnya mana bahwa khitan itu hukumnya wajib? Nah, itu secara umum yang tadi saya sampaikan di dalam ayat Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sebenarnya dari ayat ini udah cukup dalilnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Tuh, makanya kita kalau pengen dicintai sama Allah, ya kita disuruh menjadi manusia yang suka ya bertaubat. Bertaubat. Al-mustaghfirin, yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Apalagi kalau ditambahin al-mustaghfirina bil ashar. Itu istimewa. Allah pasti cinta dengan hamba-hamba yang senantiasa beristighfar. Makanya kita jangan lepas daripada istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Itu jangan sampai kurang Bapak Saudara. Kalau bisa jangan sampai kurang 100 kali kita ucapkan istighfar. Fi kulli yaumin, pada setiap hari. Apalagi kalau ini kita bisa laksanakan di waktu-waktu sahar.
menjelang subuh. Jam 3, jam setengah 4, jam 4. Nah itu Masya Allah, kalau udah ada hamba-hamba Allah yang sudah bisa bangun di malam hari, jam 3, jam setengah 4, jam 4, yang memang udah waktu-waktu mau subuh tuh, jam 4, 5 menit, jam 4, 6 menit kan udah subuh. Nah jam 3, setengah 4, jam 4 kita gunakan untuk kita beristighfar kepada Allah. Nah mudah-mudahan kita nanti akan masuk dalam kategori hamba-hamba Allah yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi gampang Pak, kalau pengen dicintai sama Allah, jadilah sebagai orang yang tawabin, selalu bertaubat. Sebab kata Nabi, at-taibu minaz zanbi kaman la zanbalah. Orang-orang yang suka bertaubat dari segala dosa seperti orang yang kagak punya dosa. Ya, jadi betapapun banyaknya orang punya kesalahan, tapi kalau dia terus bertaubat, dia terus beristighfar, kata Allah, dia sama seperti enggak punya dosa sama sekali. Makanya pantaslah Allah cinta kepada orang-orang yang suka bertobat. Nah, ayo Bapak Saudara kita belajar. Ya, perbanyaklah istighfar. Kita menjadi hamba Allah yang tawwabin. Nah, yang kedua, wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah juga cinta kepada orang-orang yang bersih, yang suci. Nah ini mahalus syahid saya, ini maksud saya ini. Jadi cukup kalau ada yang nanya mana dalilnya kita wajib berkhitan, maka tidak lain ini. Ya, Allah cinta dengan orang yang bersih. Sebab orang yang dikhitan itu berarti dia belajar kebersihan. Kalau anak-anak kita yang masih usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya 4 tahun, ya mungkin belum dikhitan. Nah ketika usia 4, 5, 6, sampai 7, bahkan sebelum balik, dia khitan, itu berarti sudah mengamalkan ayat al-mutatahhirin. Jadi insya Allah anak kita jadi bersih. Makanya orang kalau belum sunat, ketika sholat, itu akan memutuskan sholat. Karena dia belum sholat. Karena dia membawa najis. Makanya anak-anak kita kalau yang udah ya mulain khitan, berarti memang dia udah bersih. Udah bersih itu artinya dia udah diperintahkan untuk dekat kepada Allah. Fitrahnya udah ada di situ. Memang fitrah manusia, ya itu kan diantaranya 5. Diantaranya apa? Al-khitan. Fitrah manusia adalah berkhitan. Makanya Bapak, Saudara, kalau anak-anak kita itu sudah ya dikhitan, berarti kita udah mengajarkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu jadi dalilnya itu aja cukup. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Atau saya perkuat lagi satu hadis dalam kitab Sahih Bukhari, dijelaskan awwalu man ihtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa samanuna sanatan. Jadi di dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan manusia yang pertama kali dikhitan itu tidak lain adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang saat itu usianya sudah mencapai 80 tahun. Ya 80 tahun. Ada yang nanya, Ustaz kok 80 tahun? Ya memang baru diperintahkan. Ya mungkin kalau diperintahkannya dari kecil, ya udah dilaksanakan. Cuma saat itu Nabi Ibrahim diperintahkannya saat usia samanun, sanah 80 tahun. Wahud kudum. Itu kata-kata kudum, kalau dilihat di kamus, itu katanya kampak. Begitu, kampak. Padahal yang dimaksud di dalam hadis Sahih Bukhari, yang dimaksud bukan kampak, tapi sunatnya di kampung kudum. Gitu. Ya, kan kadang-kadang ada yang ngartiin, ya bahwa Nabi Ibrahim sunat 80 tahun usianya pakai kampak. Nah, begitu. Sehingga orang yang udah dewasa ketika mau sunat dibilang Nabi Ibrahim sunatnya pakai kampak, gua kagak mau sunat dah. Nah, begitu bisa.
Ya, orang-orang Cina ketika masuk Islam, ya, kemudian disuruh sunat, hayah, gua nggak mau. Kenapa pakai kampak? Ya, begitu. Padahal yang dimaksud di Kampung Kudum namanya, daerahnya. Ya, daerahnya. Kan bisa aja di kita aja ada daerahnya namanya Cikampak. Tuh. Jadi Cikampak bukan sunat pakai kampak, tempatnya di Cikampak. Sama juga ada anak lahir di mana? Di Palu. Masya Allah, hidup itu. Ya, kuat banget anak lahir di Palu. Ya. Kalau kita lahir di Jakarta, tapi ada anak yang lahir di mana? Di Palu. Hidup itu. Hidup. Di Palu itu maksudnya tempat, daerah. Nah, seperti itu. Ya, jadi Nabi Allah Ibrahim itu sunat usia 80 tahun di daerah Kudum. Kudum itu bukan kampak. Ya, tetap pakai alat yang biasa. Apalagi sekarang zaman canggih. Ya, jadi jangan takut kalau ada ya orang kafir kemudian masuk Islam belum sunat, dihitan. Itu insya Allah jangan ditakut-takut ntar disunatnya kayak kampak, kayak Nabi Ibrahim. Bukan begitu maksudnya. Ya, nah itu. Jadi tetap dengan alat-alat yang bisa dilaksanakan secara aman dan tidak menakutkan. Nah jadi cukup itu. Jadi disinilah tandanya bahwa khitan itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena memang khitan itu mengajarkan kebersihan. Dan di dalam Islam bukan hanya kebersihan saja. Tetapi bagaimana dia mau dekat dengan Allah. Sehingga dia sudah diajarkan untuk ibadah setelah disunat. Sebab kalau semata-mata untuk alat bersih saja. Ya orang-orang barat juga udah pada melaksanakan sunat. Sama. Ya, tapi ada bedanya orang Islam hitan dengan orang kafir yang hitan. Beda. Jadi kalau orang Islam hitan itu bukan semata-mata bersih. Tapi ada tujuannya. Intinya apa? Intinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus digarisbawahi Bapak Saudara. Jadi anak tuh kalau udah dihitan berarti orang tuanya udah mengajarkan bagaimana nih anak kita supaya ya didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarin sholat. Tuh, makanya kalau anak-anak kita udah sunat, ajak dah ke masjid, ke musholah. Ya, karena mereka udah dihitan. Nah, kalau belum, kalau bisa dihitan dulu. Hitan, dan dihitan ajaklah ke masjid. Itu salah satu bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diharapkan tuh supaya orang tua mengajarkan bagaimana takarrubnya anaknya nanti kepada Allah, dan diharapkan nanti anak harus lebih baik dari orang tuanya. Makanya orang tua yang berhasil kan begitu. Ya, jadi dia harus bisa ya memberikan ya pendidikan yang lebih baik kebanding daripada orang tuanya. Makanya dulu ada orang-orang tua kita bilang begini, "Nak, biarin. Saya SD kagak lulus, tapi kamu harus S1 harus lulus. Nak, saya baru lulus SMA, kamu harus S1 bahkan S2. Nah, kalau orang tuanya udah S1, kamu harus S2. Orang tuanya S2, kamu harus S3. Kalau ada lagi S berapa?" Ya, itu memang harus begitu. Jadi anak harus kita didik lebih baik daripada orang tuanya. Sama seperti cerita Maryam. Maryam itu adalah sosok manusia yang mulia. Bahkan dikatakan lebih mulia daripada orang tuanya. Maryam anak siapa? Bukan Po Maryam, bukan. Ya, Maryam dan diceritakan dalam Al-Quran. Yaitu anaknya Imran. Kemudian istrinya Imran siapa namanya? Hannah. Ya, jadi di dalam Al-Quran Hannah nggak disebutkan. Cuma wamro'atuh. Ya, istrinya Imran. Nah, kalau kita baca tafsir nanti disebutkan tuh. Namanya Siti Hannah. Ini Imran mulia, Hannah mulia. Sehingga akhirnya melahirkan
satu sosok manusia yang mulia. Namanya siapa? Siti Maryam. Jadi Siti Maryam ini ya begitu istimewa. Jadi kalau ditanya, mana lebih mulia Maryam dengan ibunya? Lebih mulia Maryam. Mana lebih mulia Maryam dengan Imran? Lebih mulia Maryam. Kenapa? Karena dari Maryam keluarlah, muncullah seorang manusia istimewa yang bernama siapa? Nabi Allah Isa alaihi salam. Tuh, Nabi Isa Bapak, Saudara. Ya. Bahkan kalau yang lain-lain itu ada ayah, ada ibu, satu-satunya perempuan yang istimewa. Allah kasih kekuasaan, dia melahirkan tanpa seorang laki-laki, tak pernah tersentuh oleh orang laki-laki karena memang dia ada di satu tempat yang istimewa. Bahkan yang menyiapkan makanannya aja adalah para malaikat. Itu malaikat tiap hari yang menyiapkan makanan kepada Siti ya Maryam. Bahkan ayahnya Imran ketika mau menyiapkan makanan, udah ada makanan. Setiap dia mau memberikan makan, udah ada makanan. Ternyata yang memberikan makanan langsung malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu istimewanya Siti Maryam. Nah, jadi Maryam lebih mulia daripada orang tuanya. Nah, Maryam melahirkan anak, anaknya lebih mulia daripada ibunya, Siti Maryam. Makanya ada keistimewaan tuh. Setiap disebut Isa pasti disebut ibunya. Isa bin Maryam. Tuh, nggak pernah tuh kalimat Isa ya tanpa disebut pakai Ibnu Maryam. Coba yang lain-lain enggak di Al-Qur'an coba. Musa nggak pernah disebut binnya. Ya, Nabi Nuh nggak pernah disebut binnya. Ya, nabi-nabi yang lain juga nggak pernah disebut binnya. Ibrahim nggak pernah disebut binnya. Tapi ketika disebut Isa, pasti disebut apa? Qala Isa bin Maryam. Begitu Bapak, Saudara. Jadi sosok Nabi Isa lebih mulia lagi kebanding daripada ibunya. Nah begitulah. Ya, jadi kita juga diperintahkan begitu. Kita sebagai orang tua, kalau bisa berusaha semaksimal mungkin supaya anak-anak kita harus lebih baik daripada kita. Kalau kita sekarang udah rajin ibadah, maka anak kita harus lebih rajin lagi ibadahnya. Kalau kita udah bisa baca Quran, anak kita harus lebih pandai lagi membaca Al-Quran. Makanya dengan sunat, itu yang paling penting pendekatan diri kepada Allahnya yang harus kita tanamkan. Sebab bukan semata-mata bersihnya aja. Sebab kalau cuma untuk bersih, orang-orang barat, orang-orang kafir juga sudah tahu itu. Sehingga makanya sekarang banyak orang-orang kafir di Amerika. Ya itu mereka ada pada kesunat. Yang tadinya nggak sunat. Sekarang mereka pada sunat Bapak Saudara di khitan. Kenapa? Karena memang dia tahu itu mengandung kebersihan. Jadi orang yang sunat itu jadi bersih. Nah sekarang kita umat Islam bukan sekedar bersih. Tapi dengan sunat itu sebagai salah satu jalan. Oh, dia harus lebih didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Muhammad Zayan Ramadan ini kita doakan. Ya. Semoga beliau ini menjadi anak yang solih sesuai dengan harapan keluarganya. Ya, jadi kalau keluarganya pinter baca Quran, suaranya merdu, ibunya kalau baca Quran suaranya kan merdu. Nah, usahakan anaknya lebih merdu lagi. Ya, didik membaca Al-Quran lebih mantap, lebih bagus. Ya, seperti itu. Ya, jadi dari kapan? Ya dari saat ini. Ya, kenalkan untuk ibadah, sholat, ya, kemudian Al-Quran. Nah, inilah sehingga nanti ya ada bedanya. Ini anak sebelum sunat sama setelah sunat ada bedanya. Jadi setelah sunat dia benar-benar diajarkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup kali. Takutnya ntar kalau kelamaan turun hujan lagi ya. Ya, sebab kalau turun hujan kita repot nih. Ya, tapi insya Allah Muhammad Rafi kalau begini aja nih nggak hujan. Ya, insya Allah. Jadi saya pikir yang paling penting begitu. Dengan dikhitan berarti anak sekarang kita lebih ya dekatkan dirinya kepada Allah. Ya, supaya bisa benar-benar menjadi hamba-hamba Allah pilihan. Ya, jadikan anak kita harus lebih baik daripada kita sebagai orang tuanya.
Karena memang tantangannya lebih berat. Anak-anak kita tantangannya lebih berat, Pak, kebanding daripada kita. 10 tahun yang akan datang persaingan mungkin lebih hebat lagi. Ya, masalah agama pun ini mungkin tantangan lebih berat lagi. Sekarang udah berat, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, lebih berat lagi. 30 tahun lagi, lebih berat lagi. Makanya yang muda-muda nih, harus terus benar-benar konsentrasi dengan ilmu-ilmunya. Karena nanti kalian menjadi regenerasi yang akan menggantikan. Nah, seperti itu. Jadi semakin ke sana semakin berat tantangannya. Nah, disinilah kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak yang lebih mantap lagi. Ya, nah mudah-mudahan insya Allah nanti anak-anak kita benar-benar siap dari segala hal. Ya, seperti itu. Dari segi ekonomi siap, dari segi pendidikan siap, dari segi tantangan-tantangan masalah agama pun, keimanannya pun kuat dan mantap. Nah, ini harapan kita. Awalnya dari mana? Dari di Hitan ini. Ya, mudah-mudahan intinya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ayo kita doakan. Semoga anak kita yang di Hitan ini senantiasa selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi anak yang solih, yang senantiasa berbakti kepada Allah, kepada Rasul dan kepada orang tuanya dan bisa bermanfaat buat dirinya, buat masyarakatnya dan buat agamanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Al Ustaz Dr. Haji Hasyami yang begitu banyak menerangkan tentang masalah Hitan, tapi bapak-bapak jangan banyak Hitan lagi. Para hadirin yang kami hormati, baiklah kita ikuti acara berikutnya, pembacaan tahlil dan zikir yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Ahmad Wasi. Kepadanya kami silakan.